Suka nggak suka, kamu harus menguasai 5 keterampilan ini untuk bisa berbisnis di era digital. Ini bukan soal cari uangnya gimana, tapi gimana cara bisa survive dan tetap relate dengan situasi sekitar. Semua hal di era digital tercover oleh cepat, instan, dan mudah. Sekalipun kamu nggak tahu gimana cara optimasi kemampuan digital untuk cari uang, tapi dengan menguasai 5 keterampilan ini, masih ada kemungkinan untuk kamu berhasil berbisnis di era digital. Nah, apa aja 5 keterampilan tersebut? Kita bahas secara singkat ya. Pertama, problem solving. Problem solving sangat berguna untuk menyikapi kompleksitas masalah yang muncul di level bisnis apapun. Untuk bisa menjadi pribadi yang problem solving, kamu harus bisa berpikir kritis saat menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi. Berpikir secara kreatif untuk menemukan terobosan baru, mampu berkolaborasi dengan tim, beradaptasi dengan teknologi, dan mampu menganalisis data. Ingat, semua yang berkaitan dengan teknologi berkaitan juga dengan algoritma dan angka-angka. Jadi, kemampuan analisis data dan interpretasi data ini adalah kemampuan yang sangat penting untuk dikuasai. Kamu bisa berlatih menjadi pribadi yang problem solving mulai dari melatih diri untuk bisa mendefinisikan masalah secara objektif. Lalu kumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan masalah tadi dan analisis data-data tersebut. Setelah muncul kesimpulan masalahnya apa, identifikasi solusinya dan implementasikan. Jika sudah berjalan sesuai solusi yang dibuat, evaluasi dan perbaiki bagian-bagian yang masih bermasalah. 2. Kecerdasan emosional. Memiliki kecerdasan emosional dalam membangun bisnis di era digital jadi hal yang sangat penting karena kemampuan ini mampu membantu kamu mengelola stres, memperbaiki kemampuan komunikasi, membangun hubungan yang kuat dengan rekan, klien, dan pelanggan. Kecerdasan emosional juga bisa membantu kamu mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan membantu membangun kepercayaan. Untuk bisa menguasai kemampuan ini, kamu perlu memiliki kesadaran diri yang kuat, kemampuan mengelola emosi yang baik, motivasi, empati, keterampilan sosial, kemampuan pengambilan keputusan, dan adaptasi. Cara meningkatkan kecerdasan emosional itu ada 7. Pertama, kamu harus sering melatih kesadaran diri. Kedua, rutin meditasi dan relaksasi. Ketiga, berlatih empati. Keempat, menerima umpan balik. Kelima, perbanyak bacaan tentang kecerdasan emosional. Keenam, ikut pelatihan khusus untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, sering-sering berinteraksi dengan orang lain. Latihannya memang panjang dan agak rumit, tapi ini sangat berguna bagi kehidupan kedepannya. Kenapa? Karena orang yang kecerdasan emosionalnya rendah biasanya mudah dilanda stres dan kecemasan, sering terlibat konflik dan kesalahpahaman, kinerjanya buruk, punya masalah kesehatan mental, dan sering kehilangan kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga, negosiasi. Manfaat memiliki kemampuan negosiasi dalam membangun bisnis yang paling utama adalah bisa membawa keuntungan dan peluang lebih besar. Manfaat lainnya adalah bisa menghemat waktu dan biaya, bisa membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis, bisa meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis, mengatasi konflik dan perselisihan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan keuntungan. Sangat berguna kan? Nah, gimana caranya bisa memiliki kemampuan ini? Pertama, kamu harus menguasai skill komunikasi efektif dan jelas, menggunakan bahasa yang persuasif, bisa menganalisis kebutuhan dan keinginan lawan, berbicara berdasarkan data dan statistik, membangun hubungan emosi yang positif, menggunakan strategi win-win solution, dan mampu mengatasi keberatan dan keraguan. Tips tambahan, kamu juga harus belajar soal psikologi manusia, berlatih role playing, dan terbuka pada evaluasi kesalahan. Jangan malas belajar, karena yang kamu hadapi adalah manusia dengan segala rupa-rupanya. Keterampilan keempat adalah keterampilan persuasif. Persuasif adalah kemampuan mempengaruhi calon klien atau calon pelanggan agar mau belanja dan berlangganan di bisnis buatan kamu. Manfaat menguasai kemampuan persuasif adalah bisa meningkatkan penjualan dan konversi, bisa membangun kepercayaan pelanggan, menjadikan brand image lebih kuat, bisa meningkatkan kolaborasi tim, mengatasi persaingan pasar, meningkatkan reputasi bisnis, dan bisa mengembangkan strategi pemasaran efektif.
Kamu bisa menguasai kemampuan ini jika sudah menguasai keterampilan komunikasi yang efektif dan jelas, menggunakan bahasa yang persuasif dan bisa menganalisis psikologi konsumen. Nah, gimana caranya menjadi persuasif di era digital? Kamu bisa bikin konten marketing yang menarik, email marketing yang efektif, iklan yang persuasif, strategi optimasi sosmed, influence marketing, webinar, dan optimasi SEO. Terakhir, kemampuan untuk bersikap fleksibel. Kenapa kemampuan ini penting? Bersikap fleksibel bisa bantu kamu menghadapi perubahan pasar yang cepat, bantu menyesuaikan diri dengan teknologi baru, meningkatkan kemampuan adaptasi, mengurangi risiko kegagalan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta membangun kepercayaan pelanggan. Untuk bisa menguasai kemampuan ini, kamu perlu keterampilan beradaptasi dengan cepat, berpikir kreatif dan inovatif, mengelola perubahan dengan efektif, analisis situasi dan pengambilan keputusan, pengembangan strategi dinamis, dan mampu mengelola resiko. Nah, kamu bisa memiliki keterampilan itu jika kamu bisa terbuka pada perubahan, mau belajar dari kesalahan, mau mengembangkan kemampuan berpikir kritis, punya kemampuan membangun jaringan profesional yang kuat, mampu menganalisis tren pasar, dan menguasai manajemen waktu. Terlihat sederhana, tapi sebenarnya bersikap fleksibel ini yang paling sulit karena mengikuti semua perkembangan dan memanfaatkan FOMO untuk menghasilkan uang itu nggak mudah. Itu aja 5 keterampilan berbisnis di era digital yang perlu kamu kuasai. Kalau mau bisnisnya maju di tahun ini atau sekitar 5 tahun ke depan, pilihlah orang-orang yang punya kemampuan seperti ini. Gak harus punya kelimanya, tapi harus bisa melengkapi satu sama lain. Jangan bergerak sendirian, ada terlalu banyak hal di era digital ini yang perlu kamu lalui bersama orang-orang yang punya visi dan tujuan yang sama. Tugas pertama adalah temukan orang-orang itu, lalu pilih mana yang bisa diajak maju bersama. Kemudahan era digital ini datang dengan segudang masalah lainnya, yang solusi dan jalan keluarnya cuma diketahui oleh orang-orang yang hidup di era ini, yang mampu beradaptasi dan terus belajar serta memanfaatkan perkembangan zaman. Jadi jangan takut salah, mulai pelan-pelan dan yakin semua bisnis yang kamu bangun pasti berhasil. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.